belum sampai kemana-mana aja baru nyampe sini udah mau diajak makan restoran nih ya kan. Dia ngikutin di belakang, orangnya kan gemuk kecil pendek gitu ya, ngikutin. Dia cuma ngeliatin meja bablas terus nggak taunya kemana, ke kamar mandi cuci tangan kencing ya kan yang bersih. Wah makan beneran ya Allah kata dia. Cuci tangan pas baliknya lagi kok bablas ya kan, lewat doang langsung naik, udah naik duduk lagi. Berarti nggak sayang ya abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Mungkin baru pertama kali ya. Sering. Enggak ngebawa sendirinya, Bang. Di sini di komedi malam ya. Jadi ini apa ya? Intinya kita bercerita pengalaman lah. Siapa tahu ada manfaatnya dan bisa membuat Anda terhibur semua. Oke. Oke. Belum ceritanya udah lucu ya. Ayo cerita dulu. Cerita dulu dong. Belum ceritanya udah lucu loh, Bang. Ya, mungkin ini yang dinamakan komedi ya. Gue nggak bisa melek. Ya. Di sini saya akan bercerita tentang keluarga saya sendiri. Jadi pada waktu itu bokap saya sendiri ya, tapi udah almarhum. Saya minta doanya mudah-mudahan dia di sana tenang. Amin. Dan waktu itu dia memiliki banyak saudara ya. Terlahir dari keluarga yang miskin, bahkan sangat kekurangan sekali. Jadi bokap saya ini saya sebut aja namanya Mulyadi. Si Mul panggilannya, Mul gitu. Jadi dia waktu melihat orang tuanya, kedua orang tuanya ini berkehidupan sangat benar-benar di bawah kemiskinan, dia sempat punya pikiran, kapan saya bisa membantu kedua orang tua saya, bahkan adik-adik saya ya. Di situ dia cuma bisa membantu dengan sebisanya seperti mencari rumput, kayu, dan sekolah pun cuman lulus kelas 3 SD. Dan yang anehnya itu mungkin zaman dulu ya, bokap saya itu belum pernah ngerasain sepatu dan seragam. Jadi di situ benar-benar. Om itu berarti veteran kalau kelas 3 mah nggak lulus. Iya sih. Jadi kan bayangin aja loh, sekolah belum pernah ngerasain sepatu. Ya iyalah keras, Jo. Iya sih. Iya. Setelah kelas 3 dia putusin untuk keluar lah, udah nggak tahan lah sekolah. Kalau kita kan yang dipikirin apa? Uang saku ya kan, boro-boro mikirin itu. Itu nggak nyampe di situ, belum sampai pikiran untuk saku itu. Wah itu mah ketawa terus kalau begini. Aduh ya. Konten apa? Aduh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bang. Lanjut aja. Aduh, keringetan saya. Kipas boleh. Kipas. Aduh, untung gue nyambut tisu di bawahnya.
Ceritanya kau. Iya. Setelah cabut dari sekolahan udahlah. Abangnya datang dari DKI Jakarta nih, pertama kali datang nih. Abangnya anak pertama. Jadi bokap saya ini anak kedua dari 8 saudara ya. Nama pertamanya Selamat, Simul, ya. S semua pokoknya sampai terakhir itu. Ya akhirnya lu nggak sekolah. Abangnya ini udah bahasa Melayu udah lancar. Lu gua ngikutin bahasa zaman dulu. Bokap bilang, ya kalau ada lowongan, sebenarnya bahasa Jawa lebih lucu. Cuman pada nggak ngerti nanti ya kan. Perlu translate apa? Ada bahasa Jawa ini. Kelamaan bang. Udah bahasa Indonesia aja lucu ya kan. Bahasa terjemahannya ya. Iya, ntar yang bikin translate siapa kan bingung. Jadi dia ditanya, udah kalau nggak mau sekolah ikut saya aja ke Jakarta. Dia nggak bisa tidur semalam, ngebayangin gedung-gedung tinggi, Monas ya kan, sampai nggak bisa tidur ditanyain pagi-pagi. Lihat sini. Oh, ya kan ngebayangin tadi ya kan, ngebayangin nggak bisa tidur nih ya kan, betapa gedung tinggi ya kan, bakal nanti dia nginjek bener-bener ibu kota. Singkat cerita, berangkat ke Jakarta. Zaman dulu naik bus itu nggak cukup hitungan setengah hari ya, dulu bisa sehari semalam. Dia cuma membawa bekal satu pakaian, dan di situ dikasih nenek saya, emaknya lah, tahu ketan nggak, uli yang dibakar itu, cuman dia posisinya nggak dibakar, cuma dibebek, jadi halus. Kalau uli kan halus mentah tuh, belum dibakar ya itu, tapi nggak dibakar ya, ditaruh di kerdus kecil. Naik bis pertama, bisnya datang, naik mau, iya, dengan senangnya naik, duduk berdua, dengan satu pesan abangnya, kamu kalau belum siang jangan melek. Oh iya Kang, kalau jawab kan kakang abang ya, langsung merem tapi nggak bisa tidur, tetap ngebayangin Jakarta seperti apa. Ternyata berapa jam perjalanan masih siang meleduk ban bis, dia melek, wah udah nyampe nih, bisnya berhenti. Kang udah sampai, apaan banyak meleduk, ini mah belum sampai, ini berhenti banyak pecah, ya udah turun dulu. Di situ ada restoran, dia masuk ke dalam. Bapak saya ngomong, bokap ya kan, wah abang saya berarti sayang sama saya ini. Belum sampai kemana-mana aja baru nyampe sini udah mau diajak makan restoran nih ya kan. Dia ngikutin di belakang, orangnya kan gemuk kecil pendek gitu ya, ngikutin. Dia cuma ngeliatin meja, bablas terus, nggak taunya kemana, ke kamar mandi, cuci tangan, kencing ya kan, yang bersih. Wah makan beneran ya Allah, kata dia. Cuci tangan, pas baliknya lagi kok bablas ya kan, lewat doang, langsung naik, udah naik duduk lagi. Berarti nggak sayang ya abang saya. Tapi ini langsung saya bongkar ya, kenapa begitu. Ternyata di balik itu abangnya bener-bener nggak ada duit. Iya, masalahnya ini terbongkar waktu pertemuan keluarga. Bokap saya protes waktu itu, Kang dulu kenapa kamu nggak ngejanjinya cuma lewat di restoran kayak film Dono katanya, kayak dibikin-bikin. Saya itu sebenarnya pengen, cuma nggak ada duit, kan ada ketan. Ya udah kan, akhirnya bapak saya itu saking laparnya makanin ketan aja, padahal itu buat oleh-oleh. Ya karena nggak ada duit, habis tuh ketan. Tinggal, pokoknya bokap saya bilang tinggal cuilan sedikit dah. Nah, setelah itu nyampe tuh, zaman dulu kan semua bis ditampung di lapangan Banteng dulu tuh, semua kumpul di situ dengan laga. Abangnya emang keren ya. Kalau zaman dulu celananya pada lebar di bawah itu, cuman bokap belum punya. Cutbray, Saddle King modelnya. Iya, tulis Saddle King kata bokap. Terus di situ duduk. Kamu mau es tawar nggak? Es tawar. Esnya tahu, tawar nggak ngerti karena bokap nggak tahu bahasa Melayu ya, nggak tahu. Jadi
masih belum bisa memahami bahasa Jakarta seperti apa. Lu mau es tawar nggak? Mau Kang. Wah, pas dia ngeliatin kok esnya nggak paham. Wah, es batu dulu masukin gelas. Setelah dia ngeliat, kok air putih sih? Kang, saya nggak mau. Loh kenapa? Banyu putih kan. Kata dia, air putih ngapain dikasih es? Kalau air putih aja katanya. Saya nggak mau dah. Kenapa? Nggak manis lah. Ya emang nggak manis karena punya duitnya cukup buat beli es tawar di situ. Nah, ada di samping dia waktu mau naik angkot mungkin haus ya, tadi nggak mau. Giliran diangkot ngoceh, haus. Kalau bahasa Jawa ngelak. Ada yang denger, mungkin dia orang Jawa. Dikasih aqua. Masih segelannya. Zaman dulu segelannya kuat kata bokap saya. Itu bingung bukanya. Ditarik nggak kena, ya kan? Dibuka plastiknya tapi kok nggak kebuka. Akhirnya apa? Dia cuma ditekan pakai ketiak. Bunder, akhirnya keluar semua. Dia diomelin satu angkot. Bapak gimana sih? Maaf dek, saya nggak tahu. Itu bukanya begini Pak. Oh iya, udah habis. Naik angkot sampai mungkin kalau sekarang jembatan 3, dia naik becak ke arah Arabika situ. Jadi bokap pertama kali itu tinggal di Arabika lah, kalau tahu gang Arabika. Sampai situ dia masuk pintu. Gangnya sempit, pokoknya kumuh lah zaman dulu. Kok begini ya Jakarta? Jadi sama yang diangan-angan itu berbeda sekali. Setelah masuk rumah pun banyak orang tidur, nggak taunya itu mie tek-tek. Tahu kan mie tek-tek tuk pakai kentongan itu mie goreng itu lah, kue tiaw goreng. Nah di situ bokap baru duduk sekitar jam 3-an dia ngelihat orang ngantri. Ini ngantri apaan kata dia. Nggak tahu masuk kamar mandi ngantri karena itu mes, kamar mandinya cuma satu, ngantri. Bokap ikut ngantri karena apa? Mules makan ketan tadi. Ketan udah campur aduk nggak makan, akhirnya mules. Daerahnya di situ. Giliran bokap udah jam 4-an pagi dia udah bersandar di bantal. Abangnya keluar. Mul, mau berak nggak? Dia langsung bangun. Set, mau Kang. Dia nggak tahu berak itu apa. Ayo. Bahasa Jawa beda. Beda Bang. Mau berak nggak? Jadi dia tuh ngajarin adiknya secara spontanitas. Pengen dia itu biar nggak malu-maluin adiknya nih, bokap saya nih. Mau berak nggak? Mau. Wah kenceng. Mau, taunya mau. Kayak es teh tawar tadi. Mau es teh tawar nggak? Mau. Padahal nggak tahu es sama es tawar tadi apa. Akhirnya abangnya cuma nuntun sepeda. Nah, ayo naik. Dia di gedung panjang itu, di jalan raya itu, bayangin, wah pagi-pagi berak setiap hari enak nih. Dia pikir berak ini ngontel sepeda itu. Jalan-jalan pagi. Dia menuju pasar sama abangnya, set, nyampe pasar nih. Kok ke pasar ya? Oh mungkin belanja. Bol, kamu situ, saya sini. Lah kok ini pintu kecil-kecil jejer-jejer gitu ya kan. Dia masuk, pas dibuka WC. Kok WC sih? Ya kan? Pas dia nengok sebelah kanan, belakang dia berak, tempat berak itu, dia bilang, habis berak tolong disiram. Berarti berak itu ngising. Dia baru paham. Ternyata berak itu ngising. Akhirnya dia dengan gegas cuci tangan, cuci muka, duduk di tempat penungguan dengan sambil cemberut. Kamu cepet tamat? Iya. Marah. Ya kenapa? Tadi udah ngantri berjam-jam di rumah aja. Ngapain dibawa ke situ lagi? Dan itu pun dibahas ya waktu acara keluarga. Dia komplain. Kenapa sih Kang dulu nggak ngomong iseng aja sih? Ya kamu kan, aku kan pengen ngajarin kamu. Ya kalau tahu begitu ngapain saya ikut, mendingan saya tidur kata dia. Ya kan saya nggak tahu, ya makanya kalau nggak tahu itu dikasih tahu. Emang abangnya didiknya seperti itu. Dulu itu Tapi langsung praktek dong ya? langsung praktek. Maksud Mbak Mul ini, bapak saya ini nggak mau seperti itu. Setelah itu pagi-pagi kejadiannya habis jam 7, bebenah nih ada bosnya ya itu. Tempat itu ada bosnya. Jadi di situ pun nggak diajarin ini apa ini tuh nggak. Langsung ngebantuin abangnya. Mul, ambilin topong. Ya maksud saya kan, kalau kita ya mungkin nanya topo itu apa. Zaman dulu enggak, bokap itu berpikir sok tahu aja, cari aja topo.
muter gerobak 3 kali 4 kali, capek dia. Mana? Kang, topo iku apa? Oh, nggak ngerti, nggak tahu kamu topo, nggak tahu. Gombal itu, gombal. Wah, itu udah saya pegang 3 kali tadi, saya taruh lagi, takut salah. Setelah itu bosnya manggil, Dek Mul, iya bos, ambil ini tuh kompor di kolong. Waduh, ini pelajaran baru lagi. Jadi bokap saya dulu kalau hal-hal agak susah ditulis, diartiin. Es tawar, tawar itu air putih. Itu ditulis bang, teman-teman ditulis semua itu. Jadi hal-hal yang aneh itu ditulis. Berak tadi aja ditulis sama dia. Berak insing gitu. Akhirnya, ya itu dia ngebayangin kolong. Kolong apa ya? Kolong sangat sulit dipikirin. Akhirnya apa? Dia nanya, Kang, saya itu suruh ngambil kompor itu di kolong di mana? Kolong itu kalau bahasa Jawa sorlongan, di bawah amben, di bawah kursi. Wah, itu tadi udah saya tarik. Cuman takutnya bukan kompor yang itu gitu. Akhirnya ya paham di situ. Ya, setelah itu dagang pertama pun ada kejutannya juga. Jadi waktu disuruh nganterin mie pun dia bingung. Maksudnya nggak diajarin dulu ya. Ada yang pesen orang Chinese ya, maaf ini bahasa dia kan cepet nenek-nenek. Mie ya, mie sakwa ya. Wah nggak ada Ci. Mie sakwa nggak ada. Adanya kue tio bihun. Itu digoreng. Nah dia balik, Kang, tadi ada yang pesen mie ya, mie sakwa ya. Ada nggak? Wah ada itu. Airnya itu dipisah di mau. Waduh, dia balik lagi lalu, Ci, apa? Ada, wah ada. Tadi ngomongnya nggak ada Ci. Saya belum tahu. Oh ya, akhirnya dianterin misah kuah tadi. Seperti itu. Terus bahasa dia tuh masih lu gua ya. Di saat itu suruh nagih hutang, ini terakhir ikut abangnya mungkin baru seminggu cerita bokap itu ikut abangnya itu ditonjok preman. Jadi maksudnya itu, maksud abangnya itu diajarin berani. Lu tagih hutang ya sama si A, kata dia. Oh iya. Lu punya hutang ya? Gitu langsung ditonjok, baru ngomong kata-kata. Lu punya hutang ya? Itu kan bahasa kasar. Ya kan? Seolah-olah bener-bener nagihnya di depan umum. Jadi dia ditonjok berdarah. Singkat cerita dia kabur. Dari tempat abangnya kabur. Dia asal jalan aja, mentok-mentok ke jembatan besi waktu itu. Di jembatan besi ketemu saudara ada yang nampung di situ, dan di situ kisahnya pertama kali lihat orang bikin bakso. Jadi di situ ikut mie tek-tek batal ya, belum bisa apa-apa, mie saku aja nggak tahu. Suruh nagih utang ditonjok preman, dia kabur, akhirnya ke gerombolan tukang bakso satu daerah ketemu di situ, dan di situ mulai belajar bikin bakso. Jadi Mbah Mul ini mulai belajar bakso. Dia waktu itu pikulan aja masih tandus di tanah. Gerobaknya itu masih dipikul zaman dulu ya, itu masih nyangkut. Kalau dia ada batu agak berjendol itu masih. Sekarang mau polisi tidur lah, itu nyangkut zaman dulu. Jadi di sono dia pengen, wah bikin bakso enak nih kayaknya, gampang katanya. Dia belajar. Dan ada suatu kejadian, ada yang pulang mendadak. Dia bilang, Mul, kamu dagangin ya. Bokap saya dengan senangnya, iya. Dia langsung bikin bakso. Dulu gambar kayon cepean 3 modal pertama kali jualan bakso. 100 rupiah gambar kayon yang agak gede buat kerikan itu. 3 biji itu buat modal 1 gerobak dulu. Baru mikul berapa langkah dari rumah ada anak kecil beli, Om bakso. Itu di dalam mangkok isinya 300 rupiah itu. Gambar kain itu pertama ngelayanin. Jadi waktu dia ngelayanin, balik modal. Ngelayanin pertama kali balik modal loh. Bokap saya itu. Dia dengan keringat panas dingin dibikinin, ya udah Dek, dianterin ke rumahnya. Tapi di bokap saya berusaha jujur ya di situ. Cuman nggak bisa ngomong. Maksudnya gini loh. Mau ngomong, Cik, maaf tadi anaknya itu duitnya 300 lebih, ini mau dibeliin, itu nggak bisa.
takut salah ditonjokin lagi, berpikirnya begitu. Jadi bapak saya itu cuma diam berjam-jam di depan rumah Cinci itu, diem nggak bergerak. Kok nggak keluar lagi ya, berarti ini udahlah rezeki saya lah. Dia angkat gerobaknya, tapi dia merasa salah, teman-teman, tetap merasa salah. Ini pasti salah, pasti ada apa-apa nanti. Waktu jalan baru berapa meter jatuh kecapnya 1 botol loh, tuor pecah. Wah berantak, bener kan? Ini udah nggak bener duit yang saya dapat. Dan saya pun bingung nanti nih, gimana cara beli kecap? Nggak bisa bahasa Melayu. Ternyata bokap di situ cerita, dulu itu kecap nggak bisa dibeli separuh, seperapat bisa bang, 1 botol. Nah dia langsung, Bu, beli kecap manis setengah gendul. Itu ibu nyariin, Pak, Dek nggak ada, adanya ABC, Nasional, Bangau untuk kecap manis. Kalau gendul nggak ada. Anu loh Bu, itu diambil botol saus. Ini maksudnya segini terus setengah. Oh setengah botol, iya Bu. Nah, dikasih. Ternyata gendul itu aja bikin pusing yang dagang. Padahal gendul itu botol, kalau bahasa Jawanya kan gendul. Ya, gendul. Di situ tahu. Nah, dapat setengah gendul, setengah botol kan nggak dapat tutup kata bokap. Nggak dapat tutup bang. Bingung lagi nyari karet. Mau minta nggak bisa ngomongnya. Nemu karet di jalanan. Kalau dulu karet belum ada pentil ya, masih yang mudah putus ya. Dia iket tuh, dibolongin gede. Ngelayanin tentara ceritanya. Ada tentara beli. Pertama yang beli ibunya. Dek, kecapnya lebihan ya. Sekali nuang bang, blok semua tumpah ke kecapnya itu. Ya kan lepas, karetnya kan udah bekas. Blok hitam semua. Saya nggak mau ganti. Iya Bu, saya ganti. Diganti. Pas nganterin, ibunya nggak ada, adanya buka. Itu bakso buat siapa Dek? Buat lu. Itu ditonjok lagi sama tentara. Dia ditonjok, langsung disuruh duduk, dikasih minum. Maaf ya Dek, kamu harus sopan kalau ngomong sama yang lebih tua. Oh iya Pak, saya nggak tahu Pak, saya bahasa belum paham. Ya jangan lu gua. Iya Pak, dulu saya juga ngelakuin sama yang ngutang. Saya ditonjok, ini belum sembuh tambahin bapak. Ya itu jadi pengalaman seperti itu ya. Jadi bokap itu bener-bener baca bisa, cuman lama. Ngitung bisa, cuman nggak begitu banyak ngitungnya gitu loh. Jadi kalau zaman dulu kata bokap tuh cap gotun, apalah bahasa-bahasa uang itu kan seperti itu ya. Itu susah ditulis semua. Di laci itu ada tulisan seret. Oh iya. Nah, goceng itu bingung, gocap, laktiau tuh bingung. Kan? Jadi seperti itu. Jadi 300 tadi dengan perasaannya nggak enak ya, kenyataannya seperti itu. Perjalanannya penuh derita. Udah tahu nggak bisa bahasa yang macem-macem, ternyata pelajarannya macamnya hanya gara-gara duit 300. Jadi dia hebat, langsung habis itu bisa ngejual. Setelah berjalannya waktu tetap saja banyak cerita-cerita yang seperti contoh waktu mikul tiba-tiba di depan ada yang bilang, Jack masuk Jack. Wah bakso nih. Dia ngikutin ke gang sempit terus pas balik badan, kamu ngapain ngikutin saya? Lu tadi manggil Pak Jack masuk. Itu di belakang kamu katanya anjing. Emang nama kamu Jack? Ya kan saya nggak tahu Pak, dia manggil saya ya. Itu dia seperti itu. Ya mungkin sedikit saja ini cerita bisa menghibur dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and comment dan subscribe channel kami Belusukan Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.